Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Baik Bu, duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki materi, Ibu mau presensi. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Oke. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks anekdot ya. Di sini Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini kalian mampu menjelaskan pengertian teks anekdot, mengidentifikasi struktur teks anekdot, dan menjelaskan tujuan teks anekdot, juga menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot ya. Di sini Ibu akan memberikan 3 pertanyaan awal atau yang biasanya disebut dengan pertanyaan pemantik. Apa kalian pernah membaca atau mendengar cerita lucu yang sebenarnya menyindir suatu kejadian? Contohnya di mana? Ada yang mau jelasin satu? Mendengar cerita lucu atau membaca? Iya, di novel atau di buku itu kan ada cerita lucu ya. Ya, selanjutnya, pernahkah kalian mengalami peristiwa lucu di sekolah yang sebenarnya mengandung pesan atau pelajaran? Pernah? Ada yang mau jelasin nggak? Satu contoh aja. Nah, misalkan kan teks anekdot itu kan teks yang di kesannya itu kan cerita lucu, tapi di dalamnya itu mengandung sindiran, tapi tidak secara langsung, bisa dibilang itu secara halus. Seperti itu. Ada yang pernah ngalamin nggak? Belum. Baik, selanjutnya, tadi kan Ibu sudah sekilas memberikan pengertian teks anekdot kan? Siapa di sini yang bisa jelasin teks anekdot itu apa? Jelaskan secara singkat saja. Teks yang berisi sindiran, Bu. Iya, betul, Mbak Umu. Terima kasih ya. Iya, Bu. Selanjutnya, pengertian teks anekdot. Siapa yang ingin membacakan? Mas Abian, silakan. Pengertian. Yang keras, Mas. Pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu atau menarik yang biasanya berisi kritik terhadap suatu peristiwa, tokoh atau fenomena sosial. Cerita dalam teks anekdot sering disingkat, sering diangkat dari kejadian nyata atau dibuat seolah-olah nyata. Tujuan menyampaikan pesan secara halus melalui humor. Ya, baik, kesimpulannya, teks anekdot itu cerita singkat yang lucu, tapi berisi kritik terhadap suatu kejadian, tokoh, atau fenomena. Tapi itu tidak secara langsung dan tidak menyindir orang lain ya. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Ada berapa? 5. Yang pertama, abstraksi. Kedua, relasi. Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Ya, Bu. Abstraksi itu bagian pembuka yang memberikan gambaran awal tentang isi cerita. Jadi sebelum orientasi itu ada yang namanya abstraksi. Sedangkan orientasi itu bagian yang menjelaskan latar belakang cerita seperti waktu, tempat, atau tokoh. Selanjutnya ada krisis, bagian yang berisi masalah atau peristiwa unik yang terjadi. Yang keempat ada reaksi, bagian yang menjelaskan bagaimana tokoh merespon atau menyelesaikan masalah, itu disebut reaksi. Yang terakhir ada koda, bagian penutup yang berisi kesimpulan atau pesan dari cerita. Selanjutnya ada tujuan teks anekdot. Tujuan teks anekdot itu ada 4. Siapa yang ingin membacakan? Silakan Mbak Salwa. Tujuan teks anekdot: 1. Menghibur pembaca atau pendengar melalui cerita yang lucu. 2. Menyampaikan kritik sosial terhadap suatu fenomena atau perilaku. Yang ketiga ada memberikan pelajaran atau pesan moral secara tidak langsung.
dan menggambarkan suatu kejadian secara menarik. Jadi tujuan teks anekdot itu ada 4. Pada intinya teks anekdot itu bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengar dan memberikan pesan moral secara tidak langsung. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Itu ada 8 ya. Yang pertama itu ada menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Teks anekdot sering memuat percakapan antar tokoh. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Jika kalimat tidak langsung itu tanpa tanda petik, biasanya menggunakan kata bahwa. Contoh kalimat langsung, kenapa kamu terlambat? Di situ kan ada tanda petik. Jadi bisa disebut dengan kalimat Langsung. Nah, kalimat tidak langsungnya guru bertanya mengapa ia terlambat. Di situ kan tidak ada tanda petik ya. Yang kedua, mengandung unsur humor atau sindiran. Ciri utama teks anekdot adalah lucu, tetapi biasanya mengandung kritik sosial. Humor digunakan untuk menyampaikan sindiran secara halus. Contohnya, siswa menjawab dengan lucu tetapi menyindir keadaan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi atau verba material, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan yang dilakukan tokoh. Contohnya, datang, duduk, bertanya, menjawab, dan berjalan. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Contohnya, menunjukkan pikiran atau perasaan tokoh. Contohnya itu udah berpikir, merasa, mengira, dan berharap. Yang kelima, menggunakan konjungsi atau kata apa? Konjungsi? Contohnya ada lalu, kemudian, karena, sehingga, dan tetapi. Yang keenam, menggunakan keterangan waktu, menunjukkan kapan peristiwa terjadi. Contoh, suatu hari, kemarin, atau pagi hari. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Bahasanya tidak kaku, mudah dipahami, dan sering seperti percakapan sehari-hari. Yang terakhir, menggunakan gaya bahasa sindiran atau ironi, sarkasme, halus. Digunakan untuk menyampaikan kritik tanpa menyinggung secara langsung. Contohnya, ucapan yang terlihat biasa tetapi sebenarnya menyindir. Selanjutnya, ibu ada contoh teks anekdot ya. Tadi abstraksi itu apa? Gambaran awal. Di situ kan kadang logika siswa itu di luar dugaan, itu abstraksi. Baru di bawahnya itu orientasi. Orientasi itu pembuka. Di kelas, guru sedang menjelaskan pentingnya sarapan sebelum berangkat sekolah. Itu disebut orientasi. Selanjutnya ada krisis. Guru berkata, sarapan itu penting supaya otak bisa bekerja dengan baik. Siapa di sini yang tidak sarapan pagi? Seorang siswa dengan santai mengangkat tangan. Krisis itu kan masalahnya muncul. Jadi itu disebut krisis. Sedangkan reaksi itu di mana siswa itu memberikan jawaban kepada guru, itu disebut reaksi. Guru bertanya, kenapa kamu tidak sarapan? Siswa itu menjawab, karena saya tidak mau, otak saya capek, Bu. Guru bingung, maksudnya siswa itu menjelaskan, katanya kalau makan otak harus kerja, jadi saya istirahatkan saja dari pagi. Kesimpulannya, guru langsung terdiam lalu berkata, sepertinya otak kamu sudah lama istirahat ya. Kelas langsung pecah tertawa. Ibu di sini akan menjelaskan tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, di sini kan sudah ada contoh teks anekdotnya. Ibu meminta kalian mengulas kembali tentang kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Tadi kan ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa? Nah, berarti yang mana? Yang Nah, itu kalimat langsung ya, tidak langsungnya? seorang siswa Guru berkata. Nah, iya betul. Lalu di situ kan ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kalau misalkan konjungsi atau kata penghubungnya itu yang mana? Konjungsi. Kata penghubung ada di Karena kan. Kata penghubung. lalu jadi Kan di sini kan siswa itu menjelaskan katanya kalau makan otak harus kerja. Jadi itu kan kata penghubung. Selanjutnya ibu meminta kalian untuk dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ibu mau mulai dari 1, 2, 3, 4 dari Mas Nurahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Satu. Dua. Nah, udah dapat itu kan angkanya semua. Ibu meminta kalian yang dapat nomor 1 kumpul dengan nomor 1 ya. Sekarang. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan prosedur mengerjakannya ya. Di sini kan ada kelompok. Kalian tadi dapat nomor berapa itu ditulis kelompok berapa, misal kelompok 1 anggotanya siapa aja. Nah, di sini kalian tuh mengamati contoh teks anekdot terlebih dahulu. Di bawahnya itu ada pertanyaan. Nah, nanti kan apa pesan yang terkandung dalam cerita tersebut? Nanti kalian jabarkan di sini apa aja pesannya. Dan yang terakhir, Ibu meminta kalian untuk mengidentifikasi struktur dalam teks anekdot. Jadi nanti ditulis ulang ya. Misal abstraksinya suatu hari nanti di sini ditulis. Seperti itu ya, paham? Ya. Ibu bagi ya. Selamat mengerjakan ya. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah? Sudah. Yaudah, Ibu beri waktu 2 menit lagi ya. Sudah selesai? Sudah. Ibu meminta untuk satu kelompok mengirimkan satu perwakilan. Ini, ayo, masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil bersama kami. Anggota kelompok ada Sirarira, Munarifya, Nisrina juga, Onikarisya, Azramutya, dan saya Muhammad Rahim. Kalau ini mendengarkan ya. 1. Apa pesan yang terkandung dalam cerita tersebut? Pesannya adalah saat pelajar langsung guru melihat seorang siswa terus menunduk. Seharusnya siswa memperhatikan guru saat menerangkan. Abstraksi ada saat pelajar langsung guru melihat seorang siswa terus menunduk. Orientasi. Kamu sedang apa? Krisis. Belajar dari internet, Bu. Reaksi. Yaitu saya belajar sabar menunggu nyawa saya hidup lagi. Kode. Seluruh kelas tertawa. Terima kasih Mas Sohib. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2? Ayo perwakilan. Mas Faris. Masuk. Baik, saya dari kelompok 2 dengan anggota kelompoknya Faris, Umur, Rahma, Naizel, dan Suap akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk soal yang pertama, apa pesan yang terkandung dalam cerita tersebut? Pesan yang terkandung yaitu kita harus disiplin dan tidak menunda-nunda tugas sekolah. Terus bagian yang kedua, menentukan struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Abstraksinya yaitu
suatu hari guru memberikan tugas kepada siswa. 2. Bagian orientasi. Guru berbicara, tugas ini dikumpulkan besok pagi. Lalu bagian krisis, keesokan harinya hanya satu siswa yang mengumpulkan. Bagian reaksi, siswa menjawab, karena saya takut menunda Bu. Guru bertanya lagi, bagus sekali, lalu teman-temanmu di mana? Siswa menjawab lagi, mereka sedang menunda datang ke sekolah Bu. Terus bagian kode, seluruh kelas yang baru datang pun tertawa malu. Terima kasih Mas Farid. Kelompok 3 siapa? 3. Ini Mas Abian? bentar Bu. Takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Anggota kelompok 3 adalah 1. Salsabila, 2. Nanda Aulia, 3. Melita Anissa, 4. Muhammad Abdian, 5. Reva Resti. Nah, hasil diskusi yang ke-1, apa pesan yang terkandung dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah pentingnya tanggung jawab dan kedisiplinan, terutama dalam mengatur waktu. Strukturnya adalah di bagian 1 abstraksi. Kenapa kamu terlambat lagi? Dan yang orientasi, guru, kenapa kamu kesiangan? Yang ketiga, krisis, siswa, alarm saya tidak berbunyi Bu. Dan yang keempat, reaksi, siswa, karena saya lupa menghidupkan Bu. Dan kode kelas tertawa. Terima kasih ya Mas Abian. Terakhir kelompok 4. Siapa yang presentasi? Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. Pertanyaannya yang pertama, apa pesan yang terkandung dalam cerita tersebut? Jawabannya, semakin kamu banyak berpikir, pekerjaan rumah tidak akan selesai. Bagian strukturnya yang pertama ada abstraksi. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Yang kedua, orientasi. Saya bingung Pak, bingung kenapa? Yang ketiga, krisis. PR dari semua guru banyak sekali Pak. Yang keempat, lalu kamu kerjakan yang mana? Saya putuskan untuk bingung saja dulu Pak. Bagian kode, kelas tertawa. Terima kasih Bu Sisya. Baik, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Dapat disimpulkan, kita sudah mempelajari tentang pengertian dan tujuan. Nah, Ibu ingin mengulas kembali. Siapa di sini yang masih ingat teks anekdot itu apa? Katakan. Ayo, ya Kang Banjani. Cerita anekdot, cerita yang berupa sindiran tapi berbentuk lucu. Iya. Siapa di sini yang bisa menyebutkan kembali struktur teks anekdot? Saya pertama ada abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, yang terakhir ada kode. Ya. Selanjutnya, siapa bisa menjelaskan kembali tujuan teks anekdot? Angkat tangan. Untuk menghibur pembaca dan mengkritik sosial. Sindiran. Ya, betul. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan kembali kaidah kebahasaan teks anekdot? Kalimat langsung serta langsung. Terus lagi Bu. Lagi. Terus ada kata kerja atraksi. Baik, pelajaran pada hari ini telah selesai. Jika Ibu ada